Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Ramadan dengan NIM 3333-23774 selaku praktikan tutorial pengendalian dan penjaminan mutu. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan khususnya untuk shift 1. Di sini pada modul 2 kita akan membahas ada 5 soal di sini yang garis besarnya adalah tentang bagaimana kita bisa memantau cacat dan bagaimana penyelesaian dari cacat itu dengan diagram Pareto dengan nanti peta kontrol yang beda-beda. Dan khususnya di sini kita akan membahas tentang peta kontrol yang atribut. Oke, jadi sebelum itu saya sudah menyiapkan file Excel-nya dari tabel-tabel data yang udah ada di sini. Kemudian di input di Excel yang ada di sini dengan nama-namanya itu kita sesuaikan dan nantinya akan dibaca di RStudio. Kemudian saya juga sudah membuat ini dari code-nya ya, atau sintaksnya udah saya buat juga biar mengefisiensikan waktu, dan saya pun sudah memasukkan file Excel-nya yang ini ke dalam si folder untuk pengerjaannya. Jadi kita new package itu, terus new project, terus existing directory, dan kita pilih folder yang ada file Excel kita yang tadi. Oke, kemudian di sini kita bisa masuk untuk pengerjaan soal nomor 1 dulu. Nih, di sini kan ada penjelasan dari hari pertama sampai hari 10, jumlah sampelnya berapa, terus jumlah cacatnya berapa. Nah, dia pengen ngelihat porsi itu. Kira-kira proporsi cacat dan jumlah sampelnya itu tuh dia melebihi kontrol limit nggak? Melebihi UCL dan UCL-nya apa enggak? Nanti kita bakal cek. Karena manajer kualitas ingin mengecek nih, apakah proses produksinya itu masih dalam batas kendali atau enggak, atau ada indikasi penyimpangan. Nah, hal pertama yang harus kita lakuin banget yaitu dengan menginstal package Read Excel dan package QCC. Karena Read Excel, karena kan kita kan ngupload file si Excel-nya ya. Itu maka harus bisa dia dibacanya bisanya dengan package Read Excel. Kalau misalkan si QCC ini dia itu package untuk quality control. Kita kan pengen ada control chart gitu kan, terus ada Pareto juga. Kita pakainya QCC. Nah, kalau udah successful, kita aktifkan dulu package-nya biar kebaca di sini. Nanti dia ada di sini nih. Package-nya tuh udah kecentang ya. Read Excel sama si QCC-nya. Nah, kemudian kita bisa input data Excel ke RStudio-nya. Jadi ini kan ada namanya 01074, 02074 itu disesuaikan dengan yang ada di sini nih. Jadi si data-data per sheet itu bakal kita jadiin sebuah nama atau variabel, nama itu soal 1074, soal 2074 dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke nomor 1. Nah, nomor 1 di sini tadi yang udah saya jelasin juga, sini ada soalnya, ada jumlah harinya ada 10 hari, kemudian ada sampel dan cacatnya ada berapa. Sorry, bukan ini. Nah, yang ini. Berarti yang bakal kita baca yang itu. Nah, di sini kita bisa lihat dia pakai package QCC, Quality Control Chart. Karena pengen buat chart kan. Kemudian kenapa type-nya P? Type-nya P karena itu dipakai kalau misalnya ukuran sampelnya itu sama setiap pengamatan. Ini kan emang beda-beda kan jumlah sampelnya. Jadi kita pakainya P karena jumlah sampelnya beda. Kemudian titelnya ini mau judulnya aja Xlab itu yang ada nanti di chartnya, dan ini yang ada di bagian Y-nya. Dan stats-nya false karena kita nggak mau nampilin statistiknya. Kita akan fokus ke control chartnya. Kemudian menampilkan data outlier itu untuk nampilin kalau misalkan ada data-data yang kayak sekiranya menyimpang banget gitu, terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian melihat summary ringkasan. Nanti dia ada di bawah sini. Summary dari sisi CP ini yang menjadi variabel untuk fungsi QCC. Kita bisa coba ya, teman-teman. Nah, ini digedein aja. Kita bahas dari sini dulu. Berarti dia maksnya segini dari data yang ada di sini ya. Saya mau ngejelasin sedikit. Jadi sebenarnya data-data kayak 0,04 dari mana gitu, kita nggak tahu kan. Nah, dia tuh bukan diambil dari si ini maupun si ini, tapi dia diambil dari si 12 dibagi 205, pokoknya jumlah cacat dibagi jumlah sampel. Hasilnya berapa? Itulah yang menjadi proporsi. Kan kita di sini ngitungnya proporsi di
type P itu. Nah, sehingga didapat nih bahwasannya LCL-nya itu 0,014, proporsinya 0,14 yang paling rendah, dan paling tinggi yang harusnya tidak melewati batas yaitu 0,12. Dan ketika kita lihat pun minimalnya itu 0,04, artinya belum belum melebihi LCL kan. Dan maksimalnya pun 0,1, artinya dia belum melebihi UCL. Jadi kita bisa simpulin nih. Nah, ini kita bisa lihat juga di sini dengan UCL dan LCL yang berbeda-beda ya teman-teman. Nggak ada yang melebihi ke atas ataupun melebihi ke bawah. Sehingga kita simpulkan nih bahwasannya rata-rata proporsi cacat yang si CL-nya itu 6,76%, dan batas kendali LCL UCL-nya itu sekitar 0,014 sampai 0,12. Dan bisa kita simpulkan bahwasannya proses dalam kendali statistik tidak ada indikasi penyimpangan pada proporsi cacat selama 10 hari. Nggak ada yang melatih bataskan. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini udah ada datanya sama kayak tadi, tapi sampelnya sama. Kalau tadi sampelnya beda, ini sampelnya sama. Dan yang membedakan adalah kita pakainya type yang NP, teman-teman. Nah, sama kita pengen melihat apakah ada penyimpangan dari, maksudnya apakah ada indikasi penyimpangan nih, atau masih ada di batas kendali statistik nih, proporsi cacatnya. Nah, masih sama teman-teman, kayak ininya masih sama semuanya dari sintaksnya akan, tapi beda di type yang NP ini karena dia tadi bisa kita lihat dia datanya sama semua sampelnya setiap sepanjang waktu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya datanya yang paling kecil itu proporsinya 6%, yang paling gede yaitu 18. Nah, kan kalau kita bandingin sama LCL dan UCL-nya, si LCL-nya itu ada 1,8 dan UCL-nya 12,8, 21,8. Artinya apa? Si LCL dan UCL ini masih masuk dalam minimal dan max, artinya nggak melebihi. Dan kalau misalkan kita lihat di control chart pun itu sama, nggak ada yang melebihi. Dan bedanya dari si peta P tadi, dia UCL dan LCL-nya rata semua. Kenapa? Karena sampelnya sama semua setiap sepanjang waktu. Jadi dia rata. Oke. Sehingga kita bisa simpulkan nih bahwasannya proses produksi komponen yang tadi itu tuh stabil dan jumlah cacat masih dalam batas kendali statistik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Nih, kalau kita lihat nomor 3 di sini, dia sama, konsepnya sama. Dia ada 20 hari. Kemudian dia ada proporsi jumlah cacatnya nih. Dia dikasih tahu per hari itu jumlah cacatnya ada berapa. Nah, unit inspeksi adalah satu gulungan kain atau area pemeriksaan konstan. Manajemen memantau jumlah cacat per gulungan 20 hari agar proses tetap stabil. Nah, kalau tadi pakai peta P dan peta NP, sekarang kita akan pakai peta C. Kenapa kita pakai peta C? Karena itu dipakai kalau misalkan inspeksinya sama besar. Tadi kan di sini satu gulungan kain per hari kan. Nah, itu nanti kita bakal pakai peta C karena tadi unit inspeksinya sama besar. Kemudian kita bisa lihat di sini sintaknya masih sama, hanya beda di type-nya aja yaitu C. Ini untuk membaca yang ada di sheetnya yang tadi, dan lain-lain untuk judul yang ada nanti di kontrak chartnya. Kemudian kita tampilkan data outlier kalau misalkan ada data yang terlalu ke atas atau ke bawah jomplang gitu. Dan kita melihat hasil ringkasan yang ada di sini. Oke, kita bakal jalanin dulu sintaksnya. Nah, oke, didapat bahwasannya minimal proporsinya yaitu 4% dan maksimalnya yaitu 11%. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan LCL dan UCL, LCL-nya 0 dan UCL-nya itu 14,6. Artinya apa? Ini masih dalam ambang batas kecacatan dengan peta kendali C yang tadi dimana inspeksinya itu satu gulungan kain per hari. Bisa kita lihat di sini juga, karena dia inspeksinya sama, dia UCL sama LCL-nya rata juga gitu, sama dengan peta NP yang tadi. Dan tidak ada grafik yang melebihi ke atas atau melebihi ke bawah dari UCL. Ada artinya bisa kita simpulkan ya teman-teman, bahwasanya proses inspeksi kain ini terkendali karena cacat normalnya dia ada di kisaran 4 sampai 11 kan tadi. Nah, saya mau jelasin juga kenapa di sini kita menampilkan data outlier, ya kan di sini nggak ada apa-apa. Artinya data outlier nggak ada gitu ya teman-teman. Itu untuk ngecek aja, gitu sih paling. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke nomor 4. Nah, nomor 4 nih konsepnya sama juga sama yang nomor 3, tapi agak beda sedikit.
Jadi kalau di nomor 3 tadi kita pakai petaca yang inspeksinya sama. Kalau di nomor 4 lihat, setiap hari tim kontrol kualitas memeriksa beberapa gulungan karton. Arti pemeriksaan per gulungan berbeda-beda, sehingga jumlah unit yang diperiksa tiap hari tidak sama. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak boleh pakai peta C yang dimana itu harus inspeksinya sama gitu. Tapi kita harus pakai peta U yang itu unit inspeksinya tidak sama. Misalkan panjang gulungannya berbeda-beda gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasannya, nah di peta di nomor 4 itu ini nama variabelnya aja ya. Kemudian kita tetap pakai package QCC, quality control chart. Kemudian kita baca sheetnya berapa. Kita baca, sorry, kita baca sheetnya berapa. Kemudian, nah teman-teman, kita benerin dulu biar kebaca ya. Masalahnya kalau nggak gini nanti nggak kebaca dia. Oke, nah kita pakai control quality control chart. Kemudian size-nya ini untuk nentuin jumlah unit yang diperiksa tiap hari. Jadi dia untuk nentuin unit diperiksanya. Kemudian type-nya U, karena dia dipakai untuk inspeksi yang bervariasi tadi kan. Dan lain-lainnya masih sama. Ini untuk menampilkan data outlier juga, dan untuk melihat ringkasnya yang ada di bawah sini. Oke, kita bisa coba run dulu. Nah, kemudian sini kita bisa cek bahwasannya minimalnya proporsi kecacatannya yaitu 0,07, atau dia tuh di angka 7% kalau kita ubah ke persen, dan maksimalnya itu 0,11. Sorry, ini berarti ada di angka 7% dan ini ada di angka 11%. Ini 0,7%. Nah, sehingga kita bisa lihat pun di sininya bahwasannya si CL-nya, mana CL-nya? Nah, ini center of group statistik atau uh, center limitnya itu dia di angka 0,0929 cacat per unit, dan batas kendalinya dia pun itu ada di 0,02 sampai 0,16. Artinya bisa kita simpulin dengan melihat si min dan maxnya itu dia tidak melebihi dari yang lebih ke bawah dari LCN-nya maupun melebihi ke atas dari si UCL-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ketika ngecek outlier pun nggak ada data yang lewat atau cut stok bawah. Dan di sini hal yang unik yaitu di UCL dan LCL-nya itu beda-beda karena dia inspeksinya bervariasi mirip dengan peta NP yang tadi. Nah, sehingga kita bisa interpretasikan bahwasannya proses produksi si karton ini stabil gitu. Dan dia tingkat cacat per unitnya masih dalam batas kendali statistik. Oke. Kita bisa lanjut ke nomor 5 untuk kita untuk membuat diagram Pareto. Jadi intinya gini, si perusahaan ini dia tuh punya beberapa jenis defect. Dia punya beberapa jenis defect, kemudian dia punya data setiap defect itu frekuensinya seberapa banyak gitu. Nah, dia ada totalnya juga. Dan dia pengen ngelihat kira-kira defect mana yang paling banyak mempengaruhi gitu. Yang paling banyak berkontribusi besar terhadap hasil atau akibat nanti defect mana aja. Dan di sini itu bakal mengadopsi diagram Pareto. Konsep diagram Pareto yaitu di mana 20-80. Di mana dari 20% penyebab itu akan bisa menghasilkan 80% masalah, 80% hasil. Jadi dengan kita memperbaiki 20% masalah atau penyebab, dia bakal berdampak kepada 80% hasil. Jadi nanti intinya dari sini kita bakal lihat, kita bakal tambah-tambahin sampai dia lebih dari 20%, dan setelah itu yang bakal kita menjadi prioritasin untuk diperbaiki karena dia bakal nanti menghasilkan 80% hasil. Oke. Kita bisa lihat di sini sama kayak yang tadi tapi dia pakai variabel defect. Kemudian ini untuk baca sheetnya, ini nama variabelnya aja ya. Kemudian ini yang kita pengen ininya itu jumlah cacatnya. Yang di sini jumlah cacatnya. Itu kalau kita baca. Kemudian names defect-nya yaitu jenis defect-nya yang ada di sini. Nah, kemudian kita akan pakai namanya function Pareto chart untuk kita buat Pareto di sini nanti. Nanti bisa kita interpretasi. Nah, si Pareto chart ini juga dia include gitu sama Pareto chart analisisnya. Nih, kita bahas mungkin dari grafiknya dulu ya. Oke, kalau lihat kita dari grafik, dia tuh bisa dilihat bahwasannya si ini nih udah melebihin dari 20%, si misalign kamera. Jadi dengan sebenarnya kita memperbaiki si satu ini aja, itu dia udah bisa menghasilkan 80% hasil atau dampak.
Ini tuh mengabarkan dia frekuensi gitu, total kumulatifnya sampai dia 100%, artinya sebuah perbaikan ya kan. Dan ini untuk melihat dari si berapa banyak jumlah cacatnya untuk yang batang-batangnya. Nah, di sini kita bisa lihat kumulatif persen dari misalign kamera. Nah, ini kan diurutin dari yang paling gede sampai paling kecil kan frekuensinya. Nah, yang paling gede itu misalign kamera itu udah sampai 24%. Artinya dia udah melebihi dari 20% dan dia satu penyebab ini aja artinya udah cukup banget. Dia udah lebih dari 20% untuk mengadopsi konsep diagram Pareto. Itu 80-80, 80-20, di mana 20% masalah jika diselesaikan dia bisa menghasilkan 80% dampak. Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya perusahaan itu bisa memprioritaskan perbaikan pada masalah misaligned kamera karena ia termasuk vital masalah untuk mayoritas defect. Oke, sesuai dengan konsep diagram Pareto. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Uh, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.